harta yang akan menyelamatkan, mereka bisa berpermintaan pakai harta karena disuruh oleh harta itu sendiri berbuat seperti itu. Cuma ini tidak segan-segan orang memutus silaturahmi hanya oleh harta yang sedikit sekali. Itu sebabnya tidak segan-segan orang ini untuk mengambil hak orang lain sedikit sekalipun, itu akan dipertanggungjawabkan. Karena menurut Nabi, hati-hati terhadap hak orang lain, terutama sekali tanah. Mengapa? Satu jengkal tanah orang lain kita ambil, disengaja atau tidak hati-hati, maka itu yang sejengkal akan diukur nanti sampai ke pusat bumi, dan itu akan diselenggarkan, akan dibebankan kepada orang bersangkutan nanti di yaumul mahsyar. Jadi dari pelawak mengenai dialah ketetapan, hati-hati. Itu saja. Nah, jadi amat jahat sekali apa yang menyuruh akan kamu dengannya iman kamu. Nah, kemudian in kuntum mu'minin, jika kamu percaya, kamu beriman. Kalau kamu tidak beriman, tidak tahu kamu yang itu. Ya. Saya tadi menonton siang tadi suatu cerita ditampilkan di dalam TV, orang yang tidak senang telingonya mendengar kebenaran. Orang sakit telingonya, mengaji orang sakit telingonya. Andainya baca Quran yang mengutuk, akhirnya akan terjadi diberi penyakit yang mengutuk penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada selesai kalau tidak Tuhanlah yang berkuasa dalam hati, maka hanya menunggu detik-detik terjadinya bencana terhadap diri. Na'udzubillah min dzalik, kita jangan seperti itu. Hanya menanti seperti jam-jam, bisa sampai kepada detik akhirnya lonceng berbunyi, maka bencana akan terjadi. Itu orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan saja. Qul in kanat lakum dar akhirah indallahi khalisatan. Banyak sekali mereka Yahudi, Nasrani, Bani Israel itu menganggap bahwa ini hebat, ini gagah, ya, ini santiang. Menurut analisa dan itu, kalau Yahudi itu apa sebabnya pada Yahudi? Yahudi itu berasal daripada kata hidayah, petunjuk. Jadi Yahud itu adalah orang yang merasa mendapat petunjuk, hebatnya, wabianya, santiangnya, olah cukui rasulnya. Itulah karakter Yahudi. Jadi walaupun bangsanya bangsa Indonesia, tapi mempunyai rasa itu namanya adalah Yahudi secara hakikatnya. Dan kemudian Nasrani juga seperti itu. Nasrani berasal dari kata Nasoro. Mereka sudah mendapat pertolongan. Mereka sudah merasa Tuhan sudah berpihak kepadanya. Padahal jiwanya kotor, hatinya tidak terurus, penuh dengan dengan anak lembu, dengan patung, dengan berhala, atau dengan tauhid, maka itu adalah Bani Israel pada hakikatnya. Nasara pada hakikatnya. Betul juga Bani Israel. Bani artinya anak keturunan. Israel artinya orang berjalan malam. Mereka tidak tahu dengan apa-apa tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelap mereka tentang itu. Berarti itu Bani Israel. Nah, bisa dipahami itu. Jadi bahasa bernama Bani Israel itu. Bani artinya anak cucu, keturunan. Israel orang berjalan malam. Itu Nabi Yakub itu berjalan malam. Jadi keturunan Yakub tadi disebut dengan Bani Israel. Nah, maka pada hakikatnya Bani Israel itu adalah orang yang gelap tentang Al-Quran tadi, tentang wahyu tadi. Itulah Bani Israel pada hakikatnya. Nah, jadi maka untuk itu mereka menganggap diri mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, karena telah dikhususkan oleh Tuhan kepada mereka. Karena yang menganggap sudah baik, ini dari petunjuk akhirat itu adalah untuk mereka. Jadi katakanlah jika ada bagi kamu kampung akhirat itu di sisi Allah khusus daripada selain manusia yang lain, nah coba fataman naul mauta, cobalah kamu cintai mati. Kalau dulu banyak itu orang-orang yang telah merasakan bahwa kehidupannya itu memang sudah benar, mereka berani mati. Ya, mereka cinta mati, itu boleh. Dan nggak boleh apa berusaha mati itu nggak boleh. Jadi ya, jadi mencintai mati itu boleh. Apa sebab? Karena walau bagaimanapun akhirat itu lebih baik dari
Tapi kalau model-model itu masih belum tercapai itu. Mengapa? Karena itu mungkin belum mulai dapat kita katakan baik akhirat dibandingkan dengan dunia. Kita mengapa? Karena kita belum mendaki bukti. Ya, orang yang telah mendaki bukti dengan penuh kekuatan lah yang bagi mereka baik kampung akhirat dibandingkan dengan kampung dunia ini bagi mereka. Nah, jadi cintailah mati kalau memang kamu benar. Nah, wala yatamannau abada, dan sekali-kali tidak akan mencintai mereka akannya mati itu selama-lamanya. Mengapa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah mendahulukan tangan mereka. Jadi usaha mereka dalam kebenaran tadi tidak ada. Itulah yang membuat mereka tidak berani untuk mati juga selama-lamanya. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui dengan orang-orang zalim. Zalim kadang-kadang diartikan itu aniaya. Zalim itu aniaya terbagi kepada tiga. Ada yang zalim terhadap diri, ada yang zalim terhadap orang lain, ada yang zalim terhadap diri dan terhadap orang lain. Terhadap lain diri. Kalau kita tidak sembahyang itu zalim terhadap diri itu. Karena orang lain tidak ada masalah. Tidak sembahyang ada masalah. Itulah yang akan dicelakai. Nah, kalau andai kata kita mencontohkan yang buruk dari diri kita kepada orang lain, berarti menzalimi orang lain. Nah, dan kemudian diri kita pun ikut terzalimi oleh kita sendiri. Nah, dan kemudian kalau kita membantah kebenaran itu zalim. Jadi nanti dua tadi kalau dikumpulkan dua jadi zalim terhadap diri dan zalim diri lain. Zalim terhadap diri, zalim terhadap lain diri. Nah, dan kadang-kadangnya kata zalim itu bermakna gelap, zulmat. Iza azlama alaihim qamu, apabila gelap atas mereka, mereka itu berdiri. Dan surah Baqarah, apabila bercahaya mereka berjalan. Jadi kehidupan mereka itu ibaratnya seperti di malam hari, gelap gulita. Ada kilat di situ terpejam-pejam. Begitu terkilat terpejam, berjalan. Maunya dari begitu habisnya kilat terjadi gelap, mereka berdiri, berhenti. Aku nanti takutkan di dalam usaha kita seperti ini. Ya, mau tidak mau itu terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti ini. Karena kerja kita, pendidikan kita, pengajaran kita itu atau istilah orang ini tidak formal, ya, itu sukarela. Jadi berarti kita bagiannya kita. Begitu kita. Mau datang mengaji bagiannya kita, tidak bagiannya kita. Kalau formal seperti sekolah biasa seperti itu. Ada efek yang akan tempuh nanti itulah yang kita pelajari. Tapi alhamdulillah berarti itu lain tak seperti timur dan barat. Walaupun kadang-kadang itu merosot, ya, seperti ini boleh jadi dikatakan itu akan menurun beratnya. Tapi nanti turun mana dari bukit dari minta. Tetapi ngomong-ngomongnya dari bukit ke terasa baiknya hujan segala macam tambah petangga jembatan tergebiang itu membuat kita menjadi korek perhatian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar itu jangan berlanjut dengan doa. Kita minta kepada Tuhan agar ilmu kita ditambah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan dapat pemahaman tentang syariat dan juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita sistematiskan, kita dapat mengambil satu pelajaran, satu pendidikan daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa kita perlu membuka kembali rasa bertuhan yang telah dihimpit oleh berbagai macam keindahan yang kita kenali selama kita hidup di permukaan ini, yang membuat kita seolah-olah bukan lagi bertuhan kepada Allah, tapi kita sudah bertuhan kepada hal-hal yang kita kenal, yang sangat kita kagumi. Itu perlu dibuka kembali, maka tidak akan pernah itu terbuka nanti janji sumpah dengan Allah itu kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diingat, berbicara tentang wahyu Allah itu tinggi, payah mendakinya, dengan kata lain payah mempelajarinya.
Dan kemudian ingatlah, kalau andai kata rasa bertuhan itu masih tidak tersingkap, maka iman itu akan bergeser. Kepercayaan itu akan kepada Taurat atau kepercayaan kepada anak lembu sesuai dengan ayat tadi. Maka perintah kehendak daripada anak lembu dan Taurat itulah yang akan kita patuhi dalam kehidupan kita di permukaan. Akhirnya terjadilah sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Kita merasa hebat, kita merasa sudah taat, kita merasa sudah banyak dapat pahala, maka akhirnya kita mengatakan itulah yang akan masuk ke dalam surga. Itu akhirat itu adalah milik kita. Maka dibantah oleh Allah, kalau memang seperti itu, coba kamu cintai mati. Ternyata mereka yang sebenarnya tidak cinta kepada mati, bahkan mereka takut kepada mati. Orang itulah yang disebut dengan orang yang gelap. Allah tahu siapa yang antara mereka itu yang zalim, yang gelap kehidupannya. Itu betul. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu akan membuat kita menjadi tersentak kalau kita tidur, yang akan menjadi kita hidup kalau kita mati, dan akan menjadikan kita lebih ingat kalau kita lupa. Itulah